Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan TP Geomat Channel. Pada kesempatan yang agak mendung ini sedikit, kedatangan sales ini. Tagihan. Ini kita minta waktunya sebentar ini. Karena udah dibayar, ini berani nodong waktunya ini. Nggak usah muter dulu ya. Kita tanya-tanya dulu, berbagi pengalaman. Oke, siap bro? Siap. Siap. Ya. Mungkin bisa diperkenalkan dari apa ini? Dari sales mana ini kan? Saya sales marketing dari Indana Paint. Dunia pengecatan ya? Ya, dunia cat segala, ada cat tembok, cat dekoratif dan sebagainya. Siap. Nah, udah berapa lama nih menjadi memasarkan nih Saya cat ini? masuk Indana dari 2013. 2013. Ya. Geomat 2014. Ya. Iya. Jadi baru 1 tahun di Indana langsung masuk ke Geomat. Betul. Sekitar 1 tahunan lah. Nah, ini anu juga ini. Jadi dari Indana ini adalah sales cat pertama yang masuk ke Geomat. Betul. Istilahnya perdana. Perdana. Iya, saya masuk di Geomat itu perdana. Belum ada sales lainnya selain cat loh. Iya, ini jadi bagian dari sejarah Geomat juga ini. Sales Betul. pertama cat di ini Geomat ini. Termasuk orang yang ikut membangun Geomat. Jadi menjadi bagian dari sejarah ini dan bertahan sampai saat ini. Sampai 2022 ini masih bertahan. Ini sales yang pertama kali masuk sudah berani ngasih tempo. Terima kasih. Iya loh. Iya. Baru buka, baru masuk langsung dikasih tempo tanpa ada ini. Harus cash dulu berapa lama, enggak ini. Langsung tempo. 2 bulan ya waktu itu ya. Waktu itu 2 bulan. Nah, 60 hari. iya. Terima kasih langsung diberi kepercayaan. Nah, mungkin saya boleh nanya-nanya nih sedikit Mas, berbagi pengalaman ya. Ya, mari. Di chat kan sudah dari 2013 sekarang 22 berarti 9 tahun. 9 tahunan lebih. 9 tahun. Nah, Dari Maret 2013 sekarang kan lebih dari bulan Maret ini berarti iya. 9 tahun lebih 4 bulan lah. Ini termasuk yang loyal di perusahaan. Amin. Loyal di perusahaan dan loyal di toko-toko. Iya. Termasuk Geomat. Ya, ini salah satu ini juga. Jadi kalau kita ngambil suatu produk, gonta-ganti sales, itu juga rasanya gimana gitu. Kadang udah cocok dengan salesnya, ganti sales. Nah, nanti berubah lagi perlakuan, ya kan? Ini mungkin salah satu poin juga bagi toko ya. Kalau salesnya udah lama, udah ada kedekatan, bisa saling support, itu akan lebih enak daripada yang gonta-ganti itu nanti butuh penyesuaian lagi. Ya, susah yang ngomong penyesuaian. Nah, itu mengapa juga dari Geomat juga ini sampai saat ini juga masih bekerja sama dengan produknya yang dibawa oleh Mas Robert ini. Ini namanya Mas Robert ini. Ya, betul. Saya perkenalkan. Nah, selama 9 tahun itu kan udah menemui berbagai macam karakter toko. Ya. Nah, Banyak. sebenarnya toko yang bagaimana sih yang di ini maksudnya Sasaran. biar bisa jadi terjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak supplier yang dalam hal ini diwakili oleh sales dengan pihak toko untuk mendapatkan barang. Nah, ini toko yang seperti apa gitu. Kriterianya ya Mas ya. Ya, monggo. Kalau sales biasanya kriteria itu dia punya kriteria diantaranya 1, pembayaran harus bagus. Wajib. Jadi, itu. Wajib pembayaran bagus. Jadi toko itu tidak susah kalau ditawarin promo. Otomatis kan kalau kasih promo itu maksimal pembayaran 60 hari atau 2 bulan. Gitu Mas. Selain itu
toko juga kita harus dekat sama toko, saling support. Juga ada promo apa kita bisa hubungi manajer, terus tokonya nanti bisa konfirmasi gimana jalan tengahnya, gimana kalau omset harus omset segini, pembayaran segini, biar enak semua. Jadi transparan masalah semua promo. Jadi untuk ini ya, untuk memaintenance suatu toko Ya, itu yang jelas komunikasi komunikasi nomor 1 itu antara komunikasi. toko dengan sales. Ya. Kadang toko ada promo nggak diinfo. Kalau promo itu kan toko itu kekuatannya toko kan masing-masing. Jadi sekalinya kita masuk toko, oh toko ini kayaknya saya kasih promo ini berapa juta ini kayaknya dia mampu, terus bayarnya juga bagus. Nah, itu kriteria yang harus kita laksanakan di toko yang sekiranya kekuatan toko bisa bayar. Jadi saling untung. Kekuatan toko beda-beda. Tapi intinya promo-promo itu akan selalu disampaikan ke toko ya. Ya, semua Terlepas itu mau diambil atau enggak. ya tergantung tokonya, Mas. Kemudian untuk misalnya toko-toko yang bandel gitu kan, atau yang mungkin pembayarannya susah, itu akan tetap disupport atau dibantu atau ya mungkin bisa Jadi gini, ditinggal atau gimana Mas. gitu. Toko itu emang karakternya masing-masing. Khusus untuk pembayaran yang molor. Jadi umpama dia ikut promo, bayarannya harus 60 hari. Semisal dia bayarnya lebih dari itu, promo hangus. Tapi nek dia bayarnya masih ada etikat untuk bayar, 3 bulan udah lunas, itu masih saya perjuangkan. Tapi kalau udah molor-molor, sering nggak kasih tagihan, pokoknya kadang nggak ada kabar di WA, kadang nggak ada, itu pertimbangan untuk saya tutup. Itu anjuran dari perusahaan. Jadi memang udah SOP-nya. Tapi Ya. yang penting adalah komunikasi ya, Komunikasi. antara toko dengan kantor atau dengan sales dalam yang mewakili ke lapangan kan. Betul, Mas. Oke, lanjut lagi pertanyaan. Mungkin ada jurus-jurus atau strategi marketing lah untuk ini apa? Agar toko yang udah masuk itu loyal, untuk tetap setia dengan chat yang dimasukkan itu. Nah, mungkin ada kiat-kiat khusus. Mungkin ini bisa untuk sales-sales yang lain juga, ini mungkin bisa berbagi pengalaman. Jadi untuk toko kita memang nggak semua harus dimasuki. Kita tetap jaga area. Mungkin satu kecamatan kita ambil 3 toko-toko yang sekiranya pembayaran bagus, repeat ordernya bagus, itu salah satunya. Jadi nggak semua ini ya, Nggak semua dimasukin. semuanya dimasukin. Yang penting target omset tercapai gitu. Enggak, kita gini Mas. Jadi kita harus atur jarak di wilayah itu. Jadi biar toko kita bawa barang cat, misalnya cat di situ enggak ada gap-gapan masalah harga juga enggak ada. Terus jarak diatur, tidak terbentur kedekatan antara toko satu sama toko lain. Jadi kalau toko mungkin kalau ada toko yang produknya dari Indana sama, tapi mungkin produknya beda. Oh, jadi itu pinter-pinternya sales saja untuk ini ya, untuk Biar semua jalan, mengatur ini apa? Ya mungkin dari jarak atau dari produknya. Betul. Mungkin toko yang berjajaran bisa ngambil produk yang apa? Berbeda. Walaupun itu satu distributor atau satu supplier. Satu perusahaan satu supplier ya bisa beda harga. Tapi kan kita ya juga harus nek sini cat tembok, mungkin sana kita kasih cat dekoratif. Jadi enggak harus cat tembok sama. Biasanya kan toko udah ambil cat tembok dari perusahaan mungkin Indana ya. Dia mesti ambil catnya enggak cuma satu merek. Termasuk Miswan, Dikopres itu diambil semua toh. Kita maling aja kasih catnya dekoratif gitu. Jadi ini ya, jadi ada kode etik bisnisnya Iya. agar semua bisa terjaga, terjalin tanpa ada yang dirugikan, Betul, saling menguntungkan. saling menguntungkan. Jadi nggak semuanya
toko dimasukin semuanya jualan, perang harga di situ. Ya, Nah. itu yang perang harga itu Mas, yang terlalu dekat mungkin itu Iya. bisa itu. Jadi bisa bukan membuat kecemburuan. untung, cuma malah ini ya akan tarung di tingkat bawahnya. Betul. Sales dapat orderan, dapat omset yang banyak, cuma yang babak belur nanti yang menjual. Tokonya, Mungkin maksudnya seperti itu, lebih detailnya. tokonya, kasihan tokonya. Nah, ini bagus juga ini, maksudnya mungkin bisa ditiru atau di copy paste ini sama teman-teman sales lainnya ini. Monggo. Jadi itu memang udah ini ya, memang udah apa? Atau memang itu anjuran dari ini, dari kantor atau inisiatif sendiri atau Enggak, itu memang kita harus pinter kan Mas, jaga area. Terus bagaimana sih tokonya itu biar tetap paling enggak per bulan itu dia ada repeat. Nah, terlalu dekat kan juga enggak bagus. Oke, siap. Lanjut lagi Oke. pertanyaan. Siap. Ini kan kalau dari segi marketingnya untuk loyalitas toko ini kan dengan strategi mungkin dengan jarak, dengan pembagian produk. Nah, ini kalau ada toko baru atau toko lama juga yang mau dimasuki, nah itu ada kiat-kiat khusus nggak? Misalnya, oh ini tokonya bagaimana ya, ini tokonya seperti apa gitu. Nah mungkin bisa di sharing-sharing ini. Oke Mas Bowo, jadi gini, bila kita masuk ke toko baru, otomatis kan di dunia perselan sudah tahu. Jadi ada spare dari besi atau semen, dia kadang ngabarin, Mas di sana ada toko baru. Nah, tidak menutup kemungkinan untuk kita ke sana, terus kita survei juga, gimana sih tokonya, terus yang punya toko gimana. Semisal tokonya bagus, itu sales sudah tahu. Walaupun sales belum masuk, dia udah tahu. Dari info sales lainnya dia udah ngasih info. Dari mana infonya? Infonya Maksudnya? dari dunia persalesan. Kadang sales kan juga ada grup sales ya, itu ada. Jadi ada, semisal ada toko yang istilahnya beres jelek, terus toko yang bangkrut, langsung udah tahu. Sana ada toko kayak gini-gini. Jadi informasi itu cepat banget di antara ini, di antara dunia perselesan itu. Betul, Mas. Tidak hanya dalam lingkup chat aja, itu semuanya. Semua supplier. Semua supplier itu punya informasi. Tahu dari mana tapi mesti udah positif, tahu. Negatif. Iya. Itu selalu ini ya, selalu update terus ya. Iya. Toko A seperti ini, toko B seperti ini, toko C seperti ini. Biasanya kalau toko yang jelek itu malah toko udah tahu juga mesti nggak mau masuk, jelas itu sudah dari info ini ya Mas, biasanya betul ini tokonya jelek, mungkin dari pembayaran sering molor atau tokonya ditagih nggak ada, terus notanya kadang lewat dari jatuh tempo, itu sudah siap. Jadi suatu toko yang jelek itu kabarnya langsung kemana-mana, otomatis nggak ada sales yang masuk. Itu bahaya juga buat toko yang mau. Oke, jadi gitu teman-teman. Mungkin ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Kita harus selalu menjaga nama baik toko. Betul. Dalam hari ini pembayaran ya, kalau hubungannya itu nomor satu. Ya, karena dapat barang kita harus bayar. Iya. Karena informasi ini cukup cepat di kalangan sales-sales. Jadi kalau nama kita baik juga akan harum, kalau nama kita jelek langsung juga akan langsung tersebar. Dampaknya bukan hanya sales satu produk aja, tapi dari semua barang nanti kita akan susah untuk mendapatkan barang gitu ya. Betul. Gitu. Jadi ini mungkin bocoran ini ya, bukan sebenarnya mungkin rahasia umum kali ya untuk ini. Jadi ini cuma mungkin ini lebih ditekankan di sini bahwa informasi-informasi itu sekarang itu dunianya udah digital. Jadi kita harus pinter-pinter jaga nama baik toko, harus saling menjaga
Ya, soalnya kalau toko itu susah dapat barang ya kita mau jual apa kan? Iya. Seperti itu. Jadi bukan hanya satu produk aja. Mungkin kita bermasalah sama satu produk aja, cuma imbasnya nanti bisa kemana-mana. Semua aja. Semuanya. Oke. Nah, ini mungkin perlu dicatat ini. Jadi kita harus menjaga semuanya. Nah, kecuali emang salesnya resek itu beda ya kali ya. Salesnya yang bikin masalah beda lagi. Beda lagi. Ya, jadi emang bukan bukan toko itu yang kurang bagus, tapi emang hubungannya mungkin sudah nggak harmonis lagi. Nah, itu udah beda cerita. Cuma kalau soal mungkin kok dihubungi susah, komunikasi susah, nota udah jatuh tempo, udah nunggak terus nggak bisa dihubungi, itu juga akan nambah jengkel juga gitu ya. Otomatis sales sudah mendikte istilahnya, mencatat tokonya kurang bagus. Nah, itu kabar kurang bagus itu tersebar udah, dengan cepat. Lain sudah tahu, dari sana segini punya kayak gini. Ya. Oke, siap. Jadi ini ya inilah, semoga bermanfaat juga ini. Jadi nanti saya coba juga untuk ini podcast dengan sales-sales lainnya. Mungkin kita gali-gali informasi sehingga kita bisa menjadi inilah toko yang dari segi penjualan juga akan laris, dari segi mendapatkan barang juga akan lebih mudah. Nah, oke. Ini mau nanya lagi atau mungkin ada yang ditambahkan apa? Untuk toko, istilahnya kita masuk toko yang toko sudah berjalan, paling enggak itu 1 bulan lah harus ada repeat order. Jadi di situ kelihatan. Wah, ini nodong orderan ini. Gini, jadi toko yang bagus itu selain dia pembayaran bagus, tipenya order juga ada. Oh iya, itu berarti siap. tokonya jalan. Barangnya laku. Iya, kan ada toko yang gila promo juga ada. Jadi dia promo aja ikut, pemberian tetap bagus. Tapi kan tokonya cuma nyetok barang toh. Nanti keluarnya susah, percuma. Kita yang Pak, bingung sendiri. Wah, ini barang udah Jadi harus disesuaikan juga ya soal orderan. Order. Nah, paling enggak tuh 1 bulan ada orderan. Jadi namanya toko sehat itu. Kalau nggak sehat kan pembayaran sudah nggak bagus, repeat ordernya nggak tentu. Walaupun keadaan bagaimana, toko itu kalau stok habis biasanya tetap order sesuai kebutuhan. Nggak terus wah ini mas pasnya sepi kayak gini, tapi ono sing udah ada yang habis nggak order, itu kurang bagus. Tetap harus order ya. 1 bulan harus ada repeat order mas. Ini bahasa marketing juga, Iya, biar saya order. Toko yang sehat kayak gini mas. Toko yang sehat. Siap. Pembayaran bagus, repeat order juga bagus. Siap. Setiap bulan mesti ada repeat. Itu kelihatan kalau tokonya jalan. Percuma kalau kita ngambil promo pembayaran bagus tapi nggak jalan, tokonya dapat untung dari mana? Nanti malah ini ya mengganggu cash flow ya, karena betul. numpuk Nggak ngejar keluar. promo, numpuk barang. Nomor 1 itu kan jalan dulu. Nah, di situ jadi laku bisa tersebar dan namanya juga sudah dikenal lah istilahnya. Siap. Oke, mungkin lain waktu kita bisa tanya-tanya lagi. Cari pertanyaan dulu ini. Oke Mas Bro. Ya. Mungkin ini udah ditunggu toko yang lain ini, ditahan di sini. Ya, saya masih berapa toko ini mau tuh. Kalau nggak mau ditanyain nggak diorderi. Kalau order udah wajib toh. Ini belum masuk. Oke, jadi gitu teman-teman. Jadi intinya antara sales, antara supplier dengan toko itu adalah hubungan yang saling mensupport, saling mendukung. Ya. Jadi semuanya butuh, toko butuh sales, sales butuh toko. Jadi harus bisa saling menjaga. Mungkin itu aja bincang-bincang di sore hari ini. Ini karena udah ditungguin toko lain untuk nagih juga nih. Ya. Memang benar. Terima kasih waktunya udah mau ditahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mas Bro.